Ini sekarang gua mau bongkar untuk buat di rumah koplingnya ya. Di sini udah gua siapin buat para pemula nih. Nanti kalau memang nggak tahu ikutin aja cara dari gua ya. Untuk buat step by stepnya untuk buat bongkar rumah kopling dari si Vespa ini teman-teman ya. Nah di sini ya sudah ada buat di nanti kita tidurin Vespanya ya. Nanti kita ganjel dengan untuk ban bekas ini ya. Nanti kita lanjut ya untuk buka tepongnya kiri dan kanannya. Oke, kita pertama buka tepong dulu yang sebelah kiri ya. Ini gue pengunciannya karena memang pengunciannya kurang bagus ya. Jadi gue tambahin ada tambahan di sini. Mohon maaf ya kameranya teman-teman ya. Nah, gue bongkar dulu sebelah kiri. Nah, sekarang yang bagian kanan bongkar dulu tepongnya teman-teman. Nah, nanti kita tidurin. Jangan lupa juga untuk buat di sini ya. Nih, untuk buat di keran bensinnya jangan lupa ditutup ya. Nah ya kita tidurin dulu teman-teman. Dipastikan juga bensin jangan sampai isi full ya teman-teman ya. Kalau memang terisi full kuras aja teman-teman ya biar lebih sedikit, biar nanti nggak ngalir walaupun udah kerannya ditutup ya. Nanti tinggal di ini aja, dikuras atau juga disedot ya ke dalam dirigen gitu ya. Mau di tempat apapun itu bebas. Kalau untuk mau ditidurin teman-teman ya, satu di bagian mesin nih sebelah sini ya. Nanti di bagian dekat magnet nih sebelah sini untuk buat di penahannya biar nggak lecet juga ya. Yang depan juga di bagian sini teman-teman. Nah, bagian sini jadi depan belakang nggak bikin lecet ya. Nah, jadi ini Vespanya udah gue tidurin teman-teman ya. Jadi nanti gue buka ini juga nih ya, ban serep. Nah, untuk buat ganjalannya di sini, di situ di depan ya, yang di belakang di sini ya, di bagian mesin ya, selebah magnet tuh. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin caranya. Nanti kunci-kuncinya juga, kunci berapa nanti gua kasih tahu juga ya buat teman-teman. Nah, sekarang kita siapin dulu nih kita bongkar untuk buat di ban serepnya. Kalau gue di sini bongkarnya pakai impact ya teman-temannya tuh. Kalau teman-teman nggak punya impact bisa pakai kunci pas. Tapi nanti kalau buka buat di koplingnya itu nanti bisa diganjel ya. Kalau di sini kan pakai 24 untuk buat yang di roda belakang ya. Karena memang agak sulit gitu ya kalau buat buka roda belakang ya. Karena memang dia harus dipukul juga kalau nggak pakai impact. Jadi gue lebih mudah pakai impact aja kuncinya ya. Kalau untuk di Vespa gue di sininya 12 kunci buat di pengunci tutupnya. Kalau di sini 13 teman-teman ya. Kalau di gue ya. Terkadang Vespa juga banyak modifan juga ya. Jarang ada yang orian teman-teman. Ini cuacanya lagi panas banget nih di Bekasi nih. Ya. Untuk Vespanya juga cukup original ya. Tuh. Sudah masih ada tuh coretan pabrik. Nomor rangkai juga nggak ketrik-ketrik teman-teman. Eksklusif tahun 2001. Nah, oke, sebagian masih banyak yang ori juga sih. Knalpot. Jadi ini yang belum tahu mah tonton aja ya pelan-pelannya. Yang sudah tahu yang sudah suhu atau yang baru main Vespa nih harus punya ilmunya ya. Atau juga harus tahu minimal gitu ya. Kalau yang udah suhu mah biarin aja gitu. Ya memang udah suhu jadi tahu, skip aja videonya ya. Gua buat edukasi buat maksudnya buat berbagi ilmu sesama pemula gitu. Gua juga masih pemula teman-teman ya. Kita cabut dulu. Nah, sedikit informasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah ganti velgnya atau bannya ya pakai tubeless, pakai Michelin, dia harus dikempesin dulu biar dia bisa keluar gitu ya untuk di rodanya karena emang agak mentok ya, agak sulit ya. Tapi kalau pakai yang originalan, pakai ban kaleng yang belum tubeless originalan dia bisa langsung keluar teman-teman ya. Jadi kita buka dulu juga ini rodanya ya. Ini kalau oriannya itu bautnya 13 teman-teman ya. Tapi kalau ini udah variasi, gue biasanya pakai yang 12 ya. Nah, kita buka dulu. Nah, gue satu baut ada yang bukan tangan sih. Jadinya ada yang gak kebuka gitu. Nah, udah kebuka. Ini udah gue kempesin tadi ya. Biar lebih mudah ya. Jadi tinggal kita buka aja nih. Ya. Nah, kalau nggak dikempesin mah agak susah ya keluarnya teman-teman ya. Nih, harus dikempesin dulu. Nah, kalau kempes kan enak ya. Nah, sedikit informasi di sini kasih ring ya di tromolnya.
biar nanti nggak mentok di sini ya. Ini udah mentok nih di tutup koplingnya ya buat si Vespa nih. Situ kita yang terakhir nih teman-temannya, buka tromolnya nih pakai baut 24 ya. Nah, aku buka. Jadi sebelum dibuka remnya juga harus dikendorin teman-temannya, kalau nggak susah seperti ini tuh ya. Jadi remnya harus dikendorin dulu. Nah, kalau udah dikendorin kan enak bukanya teman-teman ya. Nah, dicek juga nih ampas remnya masih sisa banyak apa enggak nih ya. Ini gua udah lumayan sedikit tipis. Kalau buat rekomendasi sih pakainya Femsa Racing teman-teman ya, yang udah ada, dia ada jalur gripnya seperti itu ya, ada garis-garisnya ya, jadi lebih pakem aja, lebih gigit kalau buat ngerem. Dan untuk di tali koplingnya juga teman-teman, di sini jangan lupa untuk dicopot dulu ya. Nah, dan di sini ada 3 baut, di sini bautnya baut 10 teman-teman ya, ada 3 baut. Tapi tergantung, namanya Vespa udah tua, ada yang jual juga diganti bautnya teman-teman. Nah, kalau ini sih gua bautnya baut 10 ya. Nanti teman-teman tinggal siapin aja kunci 10-nya biar untuk mau buka ini ya. Bisa untuk dari kunci yang sok atau juga buat kunci-kunci yang ring pas ya. Bisa teman-teman. Kalau gua pakainya kunci ratchet teman-teman biar lebih gampang aja ya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya mungkin bisa pinjam atau beli di online gitu ya. Yang suka oprek motor pasti teman-teman perlu kunci nih. Kita nggak jauh dari kunci ya kalau mau oprek motor mah. Ini udah kebuka semua bautnya ya. Nanti kalau buat ditariknya itu pelan-pelan ya, karena memang di sini ada gobangannya, takutnya jatuh ke mesin ya udah berabe ya, belah mesin ya. Jadi buat teman-teman pelan-pelan aja ya kalau untuk buat bukanya sini, biar nggak jatuh gobangannya teman-teman ya, atau juga buat di stud koplingannya tuh ya. Nah, dia di sini jatuh tuh. Untungnya nggak ke ini ya. Untungnya dia nggak jatuh ke dalam kuningannya ya. Gue dulu pernah teman-teman ya, jadinya akhirnya belah mesin tuh. Cuma masalah sepele, untuk di bagian-bagiannya yang kecil-kecil ini masuk ya. Jadi harus pelan-pelan, hati-hati teman-teman. Yang agak sulit sih ini teman-temannya, untuk buat buka gobangannya yang harus hati-hati nih ya. Takutnya mental si kawat bajanya ini ke dalam, waduh udah turun mesin teman-teman ya. Maka dari itu pelan-pelan aja ya buat teman-teman yang mau coba buka ya. Bismillah ya. Untuk buat di kawat gobangannya nih. Nah, udah kebuka teman-teman. Ini dia, hati-hati nih ya. Ini dia udah kebuka, hati-hati nih. Kalau sampai kawatnya masuk ke dalam mesin, udah turun mesin, belah mesin, cuma gara-gara sepele teman-teman ya. Ini kalau ini kuncinya 14 sih tadi gua coba ya teman-teman. Nah, tapi kalau pakai impact juga nggak bisa teman-temannya, karena memang mentok ya, sempit tuh. Nah, jadi ada alat bantuan. Kalau teman-teman juga nggak ada ya, bisa diganjel bagian-bagian sebelah sela-sela sini ya, pakai baut ataupun apapun itu ya, yang bahannya keras ya, bisa diganjel pakai baut. Bisa, kalau gue bisa pakai impact tapi harus ada alat bantuan teman-teman. Nah, jadi alat bantunya ini teman-temannya, jadi dia elastis tuh. Nah, jadi bisa dibengkokin ya. Misal kalau kita pakai seperti ini, nah kita taruh di sini, terus kita masukin ke impact seperti ini ya. Jadi alat bantunya seperti itu teman-teman kalau buat di impact ya. Tapi kalau buat teman-teman nggak ada, bisa diganjel ya di situnya ya. Kalau kita mau buka harus lurusin dulu ya. Nah, ini bautnya udah kebuka teman-teman. Oke, kita langsung angkat nih rumah koplingnya. Nah, jadi seperti itu teman-temannya untuk buat membuka rumah kopling untuk pada bagian Vespa ini. Step by stepnya bisa diikutin aja ya. Nanti teman-teman juga sedikit informasi ya. Kalau untuk di sini giginya itu ada di 21, terus ada gear ininya di sini ada 68, itu tandanya gear setnya Excel ya teman-temannya. R-nya 7 nih ya. Biasanya kalau yang di R6 itu biasanya super teman-teman. Nah, maka dari itu buat teman-temannya, thank you sudah mau menonton ya. Nanti kita bakal bikin video selanjutnya. Jangan lupa untuk like and share atau juga komen dan subscribe ya, biar nanti gue bikin lagi untuk video seputar otomotif teman-teman ya. Untuk Vespa dan juga motor-motor Jepangan atau juga R-King 2 tak yang lain juga ya. Oke, thank you buat teman-teman ya. Kita next video selanjutnya.